Gimana jadinya jika skill bermain volley kita harus terhalang oleh tinggi badan? Itulah yang dialami oleh Kaname Mikimoto dalam manga Libero Revolution. Manga ini berjumlah 13 volume dan dibuat oleh Tanaka Motoyuki dan diterbitkan oleh LX Media pada tahun 2008. Tanaka Motoyuki adalah orang yang sama dengan yang membuat manga Blues. Jadi kan manga terkenalnya dari Tanaka ini adalah Blues lah, cukup terkenal. Sinopsis ini bercerita tentang Kaname yang sangat jago bermain volley, namun sayangnya dia pendek. Tapi dia tidak menyerah, dia mengeluarkan semua kemampuannya saat pelatih dari SMA Fujiwara sedang menontonnya. Karena pelatih Fujiwara terkenal merekrut anak-anak volley yang nantinya akan masuk ke sekolah Fujiwara melalui undangan, dan sekolah Fujiwara adalah sekolah dengan eskul volley terbaik. Hal itu membuahkan hasil. Kaname direkrut oleh pelatih sekolah Fujiwara, namun saat Kaname melakukan kunjungan ke sana, dia tidak diterima dengan baik karena tinggi badannya. Ia juga dihina dan posisinya diubah yang awalnya jadi attacker atau spike menjadi libero. Kaname marah dan ia memutuskan untuk masuk sekolah Seikai, sekolah yang pernah mengalahkan Fujiwara walaupun hanya satu set. Tapi masalahnya, Kaname salah masuk sekolah. Jadi ada dua sekolah Seikai dan Kaname masuk Seikai yang eskul volley-nya itu udah mau bubar. Karena tidak menang satu kali pun dalam 5 tahun turnamen. Jadi kayak emang udah mau bubar aja nih eskul. Gimana caranya Kaname membuktikan dirinya kepada Fujiwara kalau Kaname sendiri tidak mendapatkan tim yang baik. Reviewnya, sekilas manga ini mirip dengan Haikyuu, tapi manga ini terbit lebih dulu dibanding Haikyuu. Premisnya sama-sama orang pendek yang punya skill hebat dalam bermain volley. Bedanya, Haikyuu tetap jadi spike atau attacker. Di sini, Kaname mengikhlaskan posisi attack agar timnya bisa melaju dengan cara menjadi libero. Gue baru banget selesai baca komik ini dan menurut gue komiknya lumayan, bukan yang bagus tapi tidak jelek juga. Semua diceritakan dengan cukup baik. Masalahnya karakter di sini tidak punya identitas. Selain Kaname, karakter lain kurang dapat spotlight. Alhasil ceritanya tidak terlalu berkembang, fokusnya hanya di Kaname saja. Dan manga ini juga sangat mengedepankan kisah cinta. Memang tidak ada yang pacaran di sini, tapi banyak banget adegan percintaan yang malu-malu kucing gitu. Jadi porsi yang harusnya bisa fokus ke tim volley malah diambil jadi kisah cinta. Tapi terlepas dari itu, ini bukan manga sport yang serius-serius banget. Memang saat Kaname dan timnya bermain itu seru banget, tegang dan deg-degan. Tapi banyak banget hal kocak sepanjang cerita dalam komik ini. Belum lagi fanservice yang berlebihan di selipan-selipan panelnya. Gue yakin kalau manga ini belum terbit di Indo, pasti manga ini akan susah terbit di tahun-tahun sekarang, di saat-saat inilah. Dan banyak banget sensor atau panel komik yang akan dihapus karena emang fanservice-nya lumayan berani lah bisa dibilang. Lalu volley di sini tidak hanya fokus ke timnya Kaname saja, tapi ada volley putri dan juga ada volley ibu-ibu. Jadi memang plot ceritanya terbagi banget. Alsal komik ini juga tidak buruk. Gue suka beberapa panel saat karakter di sini memukul atau menerima bola, karena di adegan itu benar-benar kerasa banget kerasnya pukulan atau penerimaan bola mereka. Rate gua untuk komik ini 7 dari 10. Komik ini dijual, gue jual. Kondisi bekas rental, tidak ada halaman kaku, hilang atau semacamnya atau keriting. Tapi minus ini ya bekas rental, ada talinya dan di bagian punggung warnanya sudah pudar. Gue jual komik ini dengan 13 volume hanya 100.000 saja. Terima kasih.